Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera di awal tahun 2023 ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Walau pandemi mulai mereda, salam sehat untuk semua saudara. Senang sekali saya Margaret Indriana hadir kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa yang pertama. Hadir bersama saya Romo Thomas Ferry Suharto OFM, akrab disapa Romo Ferry. Selamat datang Romo Ferry, apa kabar? Selamat semuanya, selamat kita semua selamat dan puji syukur kepada Tuhan, sehat, bahagia, gembira. Puji Tuhan Romo, di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan dan boleh mewartakan ya Romo? Ya, betul. Sukacita kita mewartakan Tuhan. Siap. Terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Baik, rekan-rekan para sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada, mari kita memulai perenungan kita hari ini dengan memohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, makasih kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang selalu melingkupi, melindungi, dan mendukung hidup kami, baik di dunia ini maupun kelak juga ketika kami boleh mengalami kebahagiaan bersamamu di surga. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang tak pernah henti, sehingga kami boleh setiap hari menghirup nafas kasih-Mu, dan kiranya juga kami mampu menghembuskan nafas kasih-Mu juga melalui tindakan-tindakan, perkataan, dan juga tugas-tugas yang kami harus lakukan setiap hari. Semoga kami lakukan bukan pertama-tama untuk mencari nama, untuk kebaikan dan kegembiraan kami, tetapi pertama-tama semoga semuanya dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Maka ya Tuhan, bukalah mata hati kami, supaya kami hari ini dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, dan kiranya sabda-Mu juga menjadi bintang dan penerang kehidupan kami, menuntun langkah kami, agar kami pun akhirnya dapat menjadi pelaku-pelaku sabda yang mewujudkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami mengisi hari-hari yang Kau anugerahkan pada kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan penuh makna, karena Engkau sendirilah yang kami hadirkan, sebab kehadiran-Mu lah yang menyelamatkan kami. Maka ya Tuhan, hadirlah bersama kami, dan semoga karena kehadiran-Mu, kami penuh dalam sukacita, teguh dalam iman, cerah dalam pengharapan, dan sempurna dalam cinta kasih dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjian. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi setiap orang yang mendengar perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Tuhan adalah sukacita bagi setiap orang yang mendengar perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang mendengarkan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya kepada Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Ferry. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry. Romo, dari bacaan pertama, apa pesan dari surat kepada orang Ibrani untuk disampaikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, terima kasih sahabat-sahabatku, rekan-rekan di Oase Rohani Katolik. Sebenarnya pesan dari bacaan pertama itu tentu berhubungan dengan pesan dari bacaan Injil, karena itulah biasanya bacaan-bacaan ditata sedemikian rupa sehingga bacaan pertama akan berhubungan dengan bacaan kedua atau bacaan Injil.
Dan kalau boleh saya memberi clue-nya atau yang mempersatukan adalah kalau bacaan pertama kita akan bisa melihat bagaimana totalitas kasih Allah dalam menyelamatkan kita manusia, dan nanti pada bacaan Injil itu sebaliknya. Kita akan diberi teladan oleh Yesus bagaimana totalitas sebagai manusia dalam membalas kasih Allah. Jadi ada pasangannya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana dalam bacaan pertama ini penulis surat Ibrani ini menunjukkan bagaimana totalitas Kristus, atau juga di sini juga totalitas Allah dalam mengasihi kita manusia sehingga mau menyelamatkan kita. Dan kita diselamatkan juga tidak dengan cara yang gampang-gampang saja. Sebenarnya Tuhan Allah Maha Kuasa, ya, pasti bisa menyelamatkan kita dengan cara yang mudah. Misalnya dengan cara mengatakan saja, oh manusia hapus dosanya, hapus, ya. Tapi mengapa Tuhan itu memakai cara yang rumit, cara yang sulit, ya? Dia bahkan seperti dikatakan tadi, karena umat yang mau dipercayakan pada Yesus adalah orang-orang yang mempunyai daging dan darah, ya, punya roh, punya jasmani, maka kemudian untuk menyelamatkan juga Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, seperti Allah mau juga bagaimana merasakan makhluk yang roh dan jasmani jadi satu atau manusia itu. Maka kemudian untuk menyelamatkan juga Allah menjadi pribadi yang juga bagaikan manusia, atau ya seperti manusia karena memang sungguh-sungguh manusia, daging dan darah, roh dan jasmaninya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah ingin betul-betul memahami apa pengalaman menjadi manusia. Karena mungkin juga kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah pernah menyelamatkan atau pernah membarui dunia dengan cara yang gampang, kasih air bah selesai. Kemudian muncul lagi manusia. Ternyata muncul manusia juga sama saja. Manusia jatuh dalam dosa lagi. Lalu akhirnya mungkin kemudian Allah mencoba untuk bagaimana menyelami mengapa manusia ini kok tidak bisa, ya, kemudian melaksanakan apa yang dia inginkan, yaitu manusia memilih untuk hidup dalam kesatuan dengan Allah yang membahagiakan. Mengapa manusia ini bisa memilih yang lain yang padahal sudah jelas itu mengantar kita pada kecelakaan atau pada situasi yang sebenarnya tidak menyelamatkan. Maka untuk bisa memahami bagaimana manusia itu, Allah sendiri menjadi manusia. Bagaimana Sang Pencipta menjadi ciptaannya. Berdaging, berroh, ya, dengan roh dan daging. Lalu kemudian di situ bisa memahami betul apa yang menjadi kesulitan dan apa yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Ternyata sumbernya adalah pada ketakutan. Dikatakan bahwa ya banyak orang terbelenggu oleh adanya ketakutan. Ya memang kalau kita ketakutan itu mata kita sudah ketutup duluan, ya, dengan apa-apa yang disajikan oleh Allah, ya. Pilihan untuk selamat atau hidup berbahagia karena harus diawali dengan kematian, lalu buat kita ketakutan. Padahal kematian kan bukan sesuatu yang akhir, tapi untuk menghadapi kematian kita sudah takut duluan. Seolah-olah kita, ya itulah kita nggak percaya pada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah itu memang mengasihi kita, memberikan yang terbaik, dan yang terbaik itu kita harus mengalami kematian dulu. Tapi kita justru karena takut kematian, lalu kemudian ya jatuh dalam dosa karena ketakutan-ketakutan yang lain. Jadi ketakutan dan kematian lalu berbuah pada ketakutan untuk bagaimana nanti hidup selanjutnya. Maka orang lalu merasa perlu untuk save, ya, untuk selanjutnya. Maka mulai menimbun, mulai serakah, mulai kemudian memanfaatkan yang lain, mengeksploitasi yang lain, demi supaya merasa dirinya terjamin keberlangsungan hidupnya. Ya, lalu menjadi orang yang ya tidak peduli pada yang lain, hanya peduli pada dirinya sendiri, karena itu tadi ketakutan akan kematian. Sehingga makanya Yesus kemudian
Ya, dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengar bagaimana kita diajak untuk bisa mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Dan dalam bacaan pertama ini kita melihat bagaimana ya surat Ibrani mengajak kita untuk tidak takut ya. Ya, pada awal kebangkitan Kristus selalu mengatakan pada para rasul untuk kepada siapa saja yang dinampai ya, dalam penampakan-penampakannya mulai dengan pertama-tama jangan takut ya. Jadi kebangkitan selalu dihadapkan pada pesan jangan takut ya. Karena memang lawan dari kebangkitan adalah ketakutan kita akan kematian tadi. Padahal tanpa kematian kita tidak akan bisa bangkit. Maka kita diajak untuk tidak takut akan kematian dan ketakutan-ketakutan yang bersumber pada takut akan kematian ini. Jadi takut untuk lalu gimana nanti jaminan saya ke depan, takut khawatir akan macam-macam yang membuat kita mungkin ya lalu merasa perlu menyusun atau menata agar terjamin. Padahal jaminan kita bukan pada harta benda, tapi kita karena tadi ya pertama tidak percaya pada Allah, maka kita ketakutan, lalu juga tidak bersandar pada Allah, maka kita mencari jaminan itu pada hal-hal di luar Allah, pada harta benda, pada kekayaan, pada macam-macam hal, bahkan sampai pada iblis sendiri. Karena iblis menjanjikan lebih nikmat, lebih mudah ya. Dijanjikan, gampang kamu nanti kalau mau terjamin kehidupannya gampang. Nah, lalu ya godaan-godaan itu buat kita pada hal-hal yang buat kita lalu jauh dari Allah hanya karena ingin mencari keselamatan, tetapi ya kalau keselamatannya enak ya tentu kemudian banyak orang mau, tetapi ya Tuhan menyediakan jalan yang tidak selalu enak karena supaya orang tidak hanya terpaku pada dirinya sendiri, tapi berani bersandar pada Tuhan. Ya, karena itu diuji oleh Tuhan dengan, ya berani nggak kamu melepaskan segala-galanya untuk bisa bersandar padaku. Dan kadang itulah yang jadi ujian bagi kita. Percayakah pada kita? Nah, kalau kita butuh bukti dulu ya nggak mungkin ada iman. Iman kan nggak perlu bukti harusnya. Tapi kita berani untuk melemparkan diri kita pada Tuhan, mempersembahkan diri pada Tuhan. Tapi kita selalu ya, namanya manusia, karena jasmani kita lebih kuat, ya lalu cari yang bukti-bukti jasmani. Ya. Padahal kita adalah makhluk juga yang bersifat rohani, seharusnya rohani kita memimpin jasmani kita, sehingga kepercayaan itu membuat kita tidak perlu lagi harus mencari bukti-bukti, karena ya kita percaya. Dan kepercayaan itu tentu sesuatu yang menuntut ya kita tanpa bukti pun menyerahkan diri pada Tuhan. Itu beberapa hal yang bisa kita lihat dari bacaan pertama, yaitu bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia dengan dia menjadi manusia, agar bisa memahami apa yang menjadi inti dari kejatuhan manusia dalam dosa, dan sudah ditentukan atau ditunjukkan dalam bacaan pertama itu adalah ketakutan akan kematian. Maka Yesus pun berani untuk melawan ketakutan ini dengan dia rela untuk menyerahkan dirinya, wafat di salib, agar setiap orang juga mau mengikuti dia, merelakan untuk mengorbankan dirinya. Karena kata Yesus kan, justru dengan kehilangan nyawanya orang akan mendapatkannya. Tapi ketika orang mencari atau ketakutan untuk kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan. Jadi apa yang ditakutkan pasti justru akan terjadi. Karena itu nggak perlu takut-takut ya. Itulah pesan dari bacaan pertama dalam renungan kita hari ini. Ya. Jadi jangan sampai ketakutan, karena ketakutan itu menutup mata kita dengan macam-macam hal. Ada satu pengalaman itu dulu, ada Pak Lek saya itu yang ketakutan, ya. Dia tuh takut kena gendam pada waktu itu. Jadi ada kejahatan yang sedang marak waktu itu, gendam. Lalu kemudian ponakan saya tuh kemudian memberi saran, Lek, kalau nggak mau kena gendam itu jangan lihat mata orangnya ya. Lalu ketika mengingat itu semua ya Pak Lek saya pokoknya kalau berjalan di tengah keramaian kalau ketemu orang asing dia nggak berani lihat pokoknya. Satu ketika dia sedang di kantor pos sedang mau mencairkan wesel,
Lalu kemudian sudah janjian sama tetangganya, nanti tolong jemput saya di kantor pos. Nah, kemudian tetangganya datang, lalu lihat Pak Lid sedang ngantri, ya dia dari belakang menyusul. Baru ditepuk, wah Pak Lid sudah teriak-teriak, awas, awas, jangan ganggu saya. Sambil tutup mata, nggak mau lihat. Sehingga dia nggak lihat bahwa yang tepuk-tepuk itu tetangganya yang tadi diminta untuk jemput. Ya, sudah teriak-teriak, semua petugas pada datang, ngapain? Begitu dia buka mata, kamu ternyata. Ya itu, kalau kita ketakutan, yang menolong pun lalu kita nggak mau lihat ya, lalu kemudian malah kita jadi salah arah, salah langkah dan sebagainya. Jadi mari kita berani untuk tidak takut karena Tuhan ya lebih besar daripada apa yang kita takutkan. Ya, Tuhan melampaui kematian, Dia menguasai kehidupan sehingga jangan kita takut untuk mati. Maka kita harus belajar dari awal supaya tidak takut untuk mati dengan ketakutan-ketakutan yang bisa kita hadapi. Misalnya ketakutan akan kehilangan. Itu kan selalu bentuk kematian kan kehilangan. Ya. Jadi kalau mulai kehilangan, jangan merasa lalu sedih, lalu kemudian seolah-olah tidak ada harapan lagi dengan hilangnya barang yang berharga itu. Tapi begitu kita bisa merelakannya, menghadapinya dengan sabar dan tenang, nah pasti kita juga akan nanti ya belajar untuk berani kehilangan macam-macam, termasuk kehilangan nyawa kita. Kita pun akan berani juga. Jadi dari hal yang kecil dilatih, nanti sampai kehilangan yang besar, yaitu kehilangan nyawa pun, kita akan berani menyerahkannya karena kita percaya Tuhan yang kita percaya itu menguasai kehidupan, melampaui kematian, dan dengan kematian itu justru kita akan sampai kepada kehidupan dan kebangkitan. Ya, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana dalam bacaan pertama yang notabene tidak lepas dari bacaan Injil, kita diajak untuk tidak takut, supaya kita harus selalu berpegang kepada Tuhan yang menjadi penyelenggara hidup kita. Lalu Romo berkaitan dengan ketakutan itu, kiat-kiat apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik agar tadi kehidupan rohani kita harus lebih kuat dibandingkan kehidupan jasmani kita, Romo? Ya, ketakutan itu sebenarnya bagian dari egoisme kita ya. Jadi kita merasa diri kita itu tidak ada jaminan untuk kedepannya, maka kita mulai takut ya. Takut kehilangan diri kita, ya. Takut kehilangan macam-macam bagian dari diri kita, sehingga kemudian lalu kita membentenginya dengan macam-macam hal, yang bahkan kemudian mencari banyak hal yang sekiranya mendukung kita untuk bisa terjamin. Nah, maka kita harus sadar bahwa jaminan kita adalah pada Allah, bukan pada hal yang lain-lain. Karena memang jaminan pada Allah ini tidak mudah untuk kita berpasrah pada Allah, karena kadang-kadang Allah itu menguji kita sampai sungguh-sungguh kita dengan kesanggupan kita ya. Jadi ujiannya atau melatih ya. Tuhan melatih kita itu dengan sampai sepenuh-penuhnya kita itu supaya keluar betul ya daya-daya kita ya. Kadang-kadang kita belum sampai mengeluarkan penuh kemampuan kita untuk menangani atau memikul salib, kita sudah mengeluh duluan karena sudah ketakutan duluan. Ya karena itu ya mari kita membangun kepercayaan itu ya, dengan berani untuk ya melawan kesenangan sendiri, lalu kemudian tidak dengan melawan diri atau menyangkal diri, lalu kita bisa kemudian menyerahkan diri kita, karena lalu bukan diri kita yang utama tapi Tuhan yang utama, maka kita bisa menyerahkan diri ketika kita bisa melawan diri kita. Melawan diri yaitu melawan kesenangan, lalu kesukaan, lalu cobalah untuk kemudian bukan diri sendiri yang utama tapi orang lain juga, atau Tuhan lalu kemudian orang lain. Maka ketika orang bisa melawan diri, lalu dia bisa terbuka pada Tuhan dan pada sesama. Jadi ya praktisnya kalau gereja itu memberi kita tradisi yang cukup baik, yaitu mati raga. Hanya pada zaman modern ini sudah tidak populer lagi mati raga itu ya. Dikira zaman orang kuno ini mati raga ini. Padahal mati raga juga tidak harus bentuknya seperti orang zaman dulu. Zaman sekarang banyak yang mesti kita mati ragakan ya. Misalnya soal
makan ya, supaya kita makan bukan hanya cari yang enak tapi yang sehat. Nah, berani nggak makan yang tidak enak tapi sehat ya, daripada makan yang tidak sehat meskipun enak ya, seperti itu. Hal yang gampang, tapi kalau kita berani itu membantu kita untuk mengendalikan diri, menyangkal diri, lalu bisa kemudian beralih pada penyerahan diri pada Tuhan. Lalu tidak akan takut macam-macam ya. Takut lapar ya, kalau nggak berani puasa maka takut lapar, nggak berani lupa soal puasa lalu pasti tidak akan takut lapar, atau ketakutan yang lain lalu bisa diatasi juga. Iya. Baik Romo, terima kasih atas kiat-kiatnya supaya kita semua benar-benar bisa mengendalikan diri kita dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi yang pertama ini, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Ferry dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, kita akan lanjutkan permenungan berikut ini. Romo, kalau tadi kita sudah banyak mengupas di bacaan pertama, lalu kaitannya dengan bacaan Injil hari ini bagaimana Romo? Baik, hari ini dalam bacaan Injil kita melihat Tuhan yang mengasihi, ya, diperlihatkan pertama-tama Yesus yang mengasihi manusia, tetapi sesungguhnya kasih akan manusia itu didasarkan pada kasih akan Tuhan sendiri. Jadi pada awalnya Yesus bersama-sama dengan Petrus datang ke rumahnya Petrus untuk menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Ini Petrus orang baik ya, biasanya kan menantu dan mertua nggak baik hubungannya, tapi ini mertuanya sakit ya, Petrus juga mohon Yesus untuk menyembuhkan mertuanya. Lalu ketika mertuanya disembuhkan, lalu dia kemudian berubah melayani. Jadi mengalami kasih Allah akan mengubah hidup kita untuk juga membagikan kasih itu. Jadi sebagai alasannya adalah Allah, namun juga tujuannya nanti harusnya Allah ya. Jadi Allah sebagai alfa dan omega, sebagai asal, alasan, dan juga sebagai tujuan untuk apa kita hidup ya. Maka setelah kita kalau sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang total, kita pun akan dirubah secara total untuk juga mengasihi Allah. Dan kasih Allah tentu diwujudkan pertama-tama dengan mengasihi manusia, karena kita melaksanakan kehendak Allah yang menghendaki juga agar semua manusia itu berbahagia atau kesejahteraan bersama. Ya, sering kita sebutkan bonum communis. Jadi kehendak Allah adalah ya kalau manusia semuanya sejahtera, selamat, itu kehendak Allah. Maka kalau kita melaksanakan kehendak Allah, ya kita ikut dalam karya Allah untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Maka ada yang mengatakan, ya memuliakan Allah itu ya berarti juga dengan memanusiakan manusia. Atau kemuliaan Allah itu terjadi ketika kita menghormati manusia ciptaannya juga, agar mereka sungguh sejahtera dan bahagia sebagai manusia. Tetapi dalam karya-karya itu bukan manusia yang jadi tujuannya. Yang terakhir, tapi saya mengasihi manusia karena saya mengasihi Allah. Jadi beda antara mungkin ada banyak relawan-relawan kemanusiaan yang mereka memang sungguh total mengasihi, tetapi hanya sampai pada mengasihi manusia. Tidak memakai landasan itu dengan landasan iman atau landasan kasih Allah, tapi ya hanya karena ini saya manusia, ya saya care pada manusia, selesai saja. Nah, bahayanya dengan demikian adalah lalu kekuatan kita hanya pada manusiawi saja. Nanti biasanya kalau orang hanya mengasihi atau membuat baik pada orang
karena cinta kemanusiaan saja, tidak sampai mencintai atau mengasihi Allah demi kemanusiaan itu, jadi hanya puncaknya atau finalnya pada kemanusiaan saja, maka ketika dia mendapatkan reaksi yang tidak baik dari manusia yang dibantu, nah ini bisa lalu kemudian menjadi kecewa, menjadi patah semangat, menjadi putus asa, karena tidak setiap tindakan baik kita itu membuahkan atau membuat orang bereaksi baik juga. Kadang-kala kita buat baik justru reaksinya yang negatif ya. Kita mau membantu bencana malah yang ditolong ya tidak terima kasih, malah mencurigai, malah kemudian macam-macam buat kita ini mau ditolong kok malah ya begitulah ya, namanya manusia itu kita tidak akan selalu bisa menuai reaksi yang positif ya. Orang bisa saja susul dengan kebaikan yang kita berikan, reaksinya negatif. Nah, kalau kita hanya pada kemanusiaan saja, lalu kita kecewa, kita tonton manusia yang malah nggak mau seperti yang kita harapkan. Lalu kemudian kita akan punya masalah di situ, menjadikan kita mundur, patah semangat. Atau bisa jadi bahayanya yang kedua adalah seperti hanya pada kemanusiaan saja, maka lama-lama perbuatan kebaikan kita itu pertama-tama untuk memuliakan manusia, lalu kemudian manusia bukan orang lain, tapi manusia diri kita sendiri. Artinya, atau dengan kata lain, lalu perbuatan baik kita kadang-kadang lalu jatuh pada hanya mengejar popularitas sendiri, supaya diri sendiri kelihatan baik. Karena itu menarik bagi Yesus. Ketika Yesus sudah menolong banyak orang yang datang padanya, lalu ya seperti mertuanya kemudian mulai melayani Yesus, dan mungkin bukan hanya mertuanya Petrus, tapi orang yang ditolong banyak yang kemudian datang melayani Yesus, bahkan mulai ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Yesus mulai kemudian berhenti, lalu kita ke tempat-tempat lain untuk juga mewartakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Kalau tinggal di situ terus nanti malah bahaya. Lalu orang berbalik memuja-muja dia, kemudian lalu ya biasanya kalau sudah itu orang sudah tidak akan murni lagi pelayanan dan kebaikannya, lalu sudah kemudian pasti akan berubah karena lalu ada politik main di situ, kekuasaan main di situ dan sebagainya. Maka untuk memurnikan kasih kita kepada manusia, ya kita harus sadar bahwa saya mengasihi manusia karena saya mengasihi Allah. Sehingga kemudian saya tidak larut pada apa yang diberikan manusia, entah reaksi yang terlalu positif, entah reaksi yang terlalu negatif, ya. Semuanya bagi kita tidak membuat kita larut dalam kesalahan atau dalam hal-hal yang membuat kita jauh dari kasih Allah. Ya. Jadi kita lalu ingat bahwa saya itu tujuannya untuk mengasihi Allah. Saya berbuat baik kepada manusia karena saya memuliakan Allah dengan mengikuti kehendak Allah tadi. Allah yang menghendaki semua itu sejahtera. Maka bukan kesejahteraan manusia sebagai finalnya, tapi kemuliaan Allah sebagai finalnya. Maka ketika orang memuji saya, ya saya terlalu berhenti, jangan memuji saya. Itu saya harus pindah dulu supaya tidak kemudian saya mabuk pujian, lalu semuanya diarahkan pada saya, lupa bahwa segala-galanya adalah sebenarnya untuk Tuhan sendiri, bukan untuk saya. Atau kemudian, ya kalaupun orang kecewa atau mendapat reaksi yang negatif, saya tetap semangat, karena saya kerja bukan untuk manusia, saya kerja untuk Tuhan Allah. Maka tetap akan semangat meskipun mendapatkan reaksi yang negatif. Nah, itu yang diteladankan Yesus pada kita, supaya kita kalau mengasihi, itu pertama-tama finalnya adalah karena kita mengasihi Allah, memang wujudnya pada kasih pada manusia, tetapi finalnya bukan manusia sendiri, tetapi finalnya adalah kasih kita kepada Allah. Luar biasa Romo, sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana dalam perbuatan kasih kepada manusia tetap orientasinya adalah kepada Tuhan itu sendiri, sang pemilik kasih ya Romo ya, dan bukan untuk kemuliaan Margaret ataupun juga sahabat Oase Rohani Katolik, tetapi juga itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan disitulah pujian, penghargaan, dan sebagainya
sebaiknya ya artinya hanya Tuhan dan pribadi masing-masing, bukan dengan cara diberikan pujian yang membuat kita akhirnya tadi jatuh dalam pencobaan pencobaan pengen penghargaan ya Romo ya. Seperti itu. Pengen penghargaan, pengen apresiasi, pengen. Iya betul. Banyak pelayan-pelayan tuh yang begitu tidak dihargai, tidak diucapkan terima kasih saja, lalu mulai ngambek, mulai tersinggung, nggak ada juga ya begitu. Iya, padahal di dalam kitab suci juga sudah dikatakan bahwa kalau kita sudah dapat penghargaan dari manusia atau di dunia ini, Tuhan sudah nggak akan menghargai lagi dia kan, kalau udah dapat sini nggak ada pahala lagi loh. Gitu ya Romo ya. Nah itu sudah cukup di dunia ya nggak dapat yang di surga. Iya betul Romo, dan mungkin Romo bisa memberikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik apa benang merah dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil ini Romo. Ya, benang merahnya ada tentu soal kasih ya. Kasih itu pasti akan berbuahkan sesuatu yang totalitas ya. Jadi tidak akan setengah-setengah. Kalau namanya mengasihi itu pasti akan sepenuh hati. Maka Tuhan juga sepenuh hati memahami yang dikasihinya manusia sampai dia jadi manusia, dan kemudian menemukan ternyata ketakutan yang membuat kita jatuh dalam dosa, lalu diteladankan jangan takut karena harus percaya menyerahkan pada Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi manusia pun pasti juga harus totalitas juga, dan kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kita juga akan bertambah bahagia berkali lipat dengan apa yang kita berikan, bukan kehilangan dari apa yang kita berikan, tapi akan berlimpah berkat yang kita dapatkan. Jadi maka dalam Injil kita diajar untuk juga totalitas dalam mengasihi. Nah, totalitas itu bukan hanya sampai mengasihi manusia, tapi total sampai ujungnya, finalnya mengasihi Allah ya. Sehingga kemudian dalam mengasihi pun kita, karena kita yang mau kita kasih adalah pertama-tama Allah yang terutama, maka ketika kita manusia kita kasihi dengan tujuan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, lalu di situ kita bisa total dalam mengasihi manusia juga. Tidak pertama mengasihi karena saya punya keinginan untuk mendapat imbal, entah itu pujian, apresiasi, atau jasa, dan macam-macam. Sehingga kemudian saya juga total, meskipun dapat hal yang negatif, saya tetap akan memberikan pelayanan atau kebaikan saya total, karena saya mengasihi bukan manusianya, tapi Tuhan Allah yang saya kasihi. Kalau manusia pun tidak menanggapi dengan positif, saya pun tetap total memberikan. Seperti itu. Terima kasih Romo yang sudah memberikan peneguhan akan totalitas mengasihi Tuhan. Ya, demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perbincangan rohani kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Ferry. Baik, terima kasih. Mari saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akhiri perjumpaan virtual kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami secara sepenuh hati, totalitas, sehingga kami pun diubah oleh kasih-Mu itu, untuk kemudian kami juga semoga karena rahmat-Mu dapat berubah untuk mengasihi Engkau dengan mengasihi sesama kami juga secara total, sehingga kami akan tetap mengasihi meskipun kami mendapatkan reaksi yang negatif dari saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang yang kami kasihi, dan kami tetap akan mengasihi karena kami tidak ingin mendapatkan imbalan atas kasih yang kami berikan, karena kami sendiri telah mendapatkan kasih dari-Mu dan kami memberikannya secara tulus hati, sehingga kami pun juga seperti Engkau total dalam mengasihi sesama dan mengasihi Engkau sendiri, dan kiranya itu membuat kami semakin bersatu dengan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa siapapun yang bersatu dengan kasih-Mu akan juga mengalami keselamatan dan kebahagiaan dalam kesatuan dengan-Mu. Karena itu ya Tuhan, semoga seluruh hidup kami dapat semakin kami satukan dalam kasih kami kepadamu, agar kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Maka semoga kita semua
mendapatkan berkat pelimpah dari Tuhan, maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga peneguhan hari ini tentang kasih dapat kita bagikan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Dengan demikian, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan Margaret Indriana mohon undur diri. 2023 tahun yang baru. Pasang kembang api di atas batu. Yesus datang memasuki perjanjian baru. Mari bersyukur selalu setiap waktu. Amin. Salam damai, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.